Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Rezeki. Di sini saya akan membahas soal mengenai fungsi kuadrat, yaitu pengaruh pajak per unit terhadap keseimbangan pasar. Di sini saya memiliki soal di mana diketahui fungsi permintaan sama dengan 0,5 Q kuadrat ditambah 1000 dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 0,2 Q kuadrat dengan pajak per unit 2000. Di sini saya akan mencari pertama A, keseimbangan pasar sebelum pajak, B, keseimbangan pasar setelah pajak, kemudian saya akan mencari T, kemudian juga saya akan mencari PK dan TP. Pertama, diketahui fungsi permintaan, di mana fungsi permintaannya adalah P sama dengan 0,5 Q kuadrat ditambah 1000. Kemudian, fungsi penawaran, di mana fungsi penawarannya adalah P sama dengan 0,2 Q kuadrat. Kemudian, pajak per unit sebesar Rp200. Kemudian, pertama tadi kita jawab dulu, keseimbangan pasar sebelum pajak. Keseimbangan pasar sebelum pajak, di mana rumusnya adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, yaitu 0,5 Q kuadrat plus 1000 sama dengan 0,2 Q kuadrat. Kemudian 0,5 Q kuadrat, 0,2 nya pindah ruas menjadi min 0,2 Q kuadrat sama dengan 1000 nya pun sama pindah ruas menjadi min 1000. Kemudian 0,5 dikurangi 0,2 menjadi 0,3 Q kuadrat sama dengan min 1000, masih tetap ya. Kemudian kita mencari Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan min 1000 dibagi 0,3 menjadi min 333,33. Kemudian ini untuk Q kuadrat. Kita harus mencari Q-nya dulu. Q bisa di angka 18. Kenapa? Karena 333 adalah akar kuadrat dari 18. Baik, kemudian kita mencari P. P-nya berapa tadi? Fungsi penawarannya 0,2 Q kuadrat. Maka P sama dengan 0,2 dikali Q kuadratnya berapa? Min 333,33. Min 333,33. Maka P menjadi min 66,6. Ini P-nya. Setelah kita menghitung keseimbangan pasar sebelum pajak, langkah selanjutnya adalah pertanyaan yang B, yaitu cara menghitung keseimbangan pasar setelah pajak. Keseimbangan pasar setelah pajak. Oke, baik. Di sini keseimbangan pasar setelah pajaknya tadi kita harus mencari P aksen. P aksennya tadi berapa? 0,2 Q kuadrat ditambah 200. 200 ini dari mana? Ini adalah pajak per unit. Maka sama dengan 0,2 Q kuadrat ditambah 200 sama dengan 0,5 Q kuadrat plus 1000. Maka 0,2 Q kuadrat min yang tadinya 5 Q kuadrat plus menjadi min 0,5 Q kuadrat sama dengan 1000-nya tetap, maka 200 yang plus pindah ruas menjadi min 200. Kemudian 0,2 Q kuadrat dikurangi 0,5 Q kuadrat menjadi min 0,3 Q kuadrat. Kemudian 1000 dikurangi 200 menjadi 800. Kita cari Q kuadrat. Cara menghitungnya berarti 800 dibagi min 0,3. Maka Q kuadratnya menjadi min 2666,66. Ini untuk Q kuadrat. Kemudian Q-nya sendiri adalah
Ki aksen atau Ki satunya adalah akar dari min 2666, yaitu min 51,5. Baik, ini Ki aksen. Kita cari untuk P aksennya tadi. P aksennya tadi berapa? 0,2 Ki kuadrat plus 200. P aksen sama dengan 0,2 Ki kuadratnya tadi berapa? Ini adalah 2000 min 2666,66 dikali plus 200 rupiah. Maka P sama dengan min 333. Setelah kita menghitung keseimbangan pasar setelah pajak, maka pertanyaan yang terakhir adalah kita mencari T, TK, dan TP. Rumus mencari T sendiri adalah T sama dengan pajak per unit dikali Ki aksen. Tadi pajak per unitnya adalah 200 rupiah, Ki aksennya min 51,5, maka T sama dengan min 10.300. Ini T. Kemudian kita mencari TK. TK-nya berapa? TK sama dengan rumusnya adalah P aksen min P dikali Ki aksen. P aksennya berapa tadi? Min 333 dikurangi P-nya berapa? 66,6. Nah, dikali Ki aksen. Ki aksennya berapa? Min 51,5. Maka TK sama dengan min 333 di min lagi 66,6 dikali min 51,5 menjadi 13.720. Ini TK. Kemudian setelah TK kita mencari TP. Rumusnya adalah P dikurangin TK. T-nya berapa tadi? Ini min 10.300. Kemudian untuk TK-nya adalah sebesar 13.720. Min 10.300 min lagi 13.720. Min ketemu min menjadi tetap min, yaitu min 24.020 rupiah. Ini adalah CP. Baik, setelah tadi dari fungsi kuadrat, saya juga ada fungsi diferensial. Di sini kita akan membahas elastisitas dari permintaan, penawaran, dan produksi. Pertama, untuk elastisitas permintaannya dulu. Di sini saya ada soal di mana fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan ID sama dengan persamaan tadi saya bilang ID sama dengan 40 min 3P kuadrat dengan tingkat harga P sama dengan 4. Di sini kita tentukan elastisitas permintaannya. Caranya adalah ED sama dengan Ki aksen P dikali P per QD. Maka tadi untuk QD persamaannya adalah 40 min 3P kuadrat. Maka QD aksen sama dengan EQD per EP sama dengan min 6P. Ini dapat dari mana? Karena 3P kuadrat. Kemudian ED sama dengan Ki aksen D dikali P per QD, maka min 6P dikali P sama dengan 40 min 3P kuadrat. Kemudian ED sama dengan tadi min 6. 6P-nya tadi berapa? P-nya 4 kali 4. Kemudian dikali P-nya berapa? P-nya tadi sama 4 juga 4 dibagi 40 min 3 dikali P-nya berapa tadi? P-nya 4, 4-nya kuadrat. Baik, maka menjadi ED sama dengan 12. Maka jika ED-nya 12, berarti apabila harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebesar atau sebanyak
12%. Baik, setelah kita menghitung elastisitas permintaan, kemudian di sini saya ada soal di mana elastisitas penawaran. Itu soalnya adalah diketahui fungsi penawarannya adalah I sama dengan P kuadrat plus 5P dengan harga atau P kita bisa bilang 10. Untuk rumusnya kita pindahkan dulu dari P kuadrat plus 5P menjadi dq per dp atau sama dengan 2p plus 5. Untuk mencari elastisitas, rumusnya adalah IS sama dengan dq per dp dikali p dikali q. Kita kan belum tahu nih q-nya berapa, maka kita harus cari q dulu. Q sama dengan 10 kuadrat atau 10 kuadrat plus 5 dikalikan 10. 10-nya dari mana? 10-nya adalah nilai dari harga tadi, 10. Kemudian kita dapat Q sama dengan 150. Baik, setelah mencari Q, kita cari elastisitasnya. Elastisitasnya IS sama dengan 2P plus 5 dikali 10 dibagi 150. Maka IS sama dengan 2P plus 5. 2P plus 5 nya berapa ya? 23 dikali 0,07 sama dengan IS 1,533. Maka pada tingkat harga 10, jika terjadi kenaikan harga sebesar 1% akan menyebabkan jumlah kenaikan barang sebesar 1,533%. Setelah kita menghitung fungsi penawaran, kita menghitung elastisitas produksi atau fungsi elastisitas produksi. Di sini saya ada soal di mana fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 6x kuadrat min x pangkat 3 dengan tingkat elastisitas produksinya sebanyak 7 unit. Pertama, untuk mencarinya adalah dp sama dengan dx, yaitu kita rubah dulu dari rumus ini, x kuadrat min x pangkat 3 menjadi 12x min 3x kuadrat. Kemudian dp sama dengan dx, di mana 12x-nya berapa? X-nya adalah 7. 12 dikalikan 7, kemudian dikurangi 3, X-nya tadi 7, 3 dikali 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat. Di sini P per dx sama dengan 12 dikali 7 sama dengan 34 dikurangi 3 kali 7 kuadrat, yaitu min 147. 34 dikurangi 147 menjadi min 113. Kemudian jika X-nya 7 tadi, maka kita cari P dulu. Maka P sama dengan 6 dikali 49 dikurangi 343, maka P sama dengan min 49. Oke, untuk mencari elastisitas dari produksinya sendiri adalah sama dengan dp per dx dikali x dibagi P. Maka dp per dx-nya berapa tadi? Min 113 dikali x-nya berapa tadi? X-nya 7. 7 dibagi P-nya berapa? Min 49 dibagi min 49. Maka min 113 dikali 0,14. Maka setara dengan 16. Baik, maka pada saat X sama dengan 7, pertambahan 1%, input akan menghasilkan output sebesar 16%.